Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh kamu sudah dengar ini itu, ini itu, ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau. Orang disembuhkan, siarkan itu di gunung, oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan, akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel kerajaan utara. Bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang kami muliakan. Karena Engkau Allah yang terbesar dan mulia. Bertatalah dan beracaralah pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
warnaku berjalan di lembah yang gelap. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will trust in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be Selamat datang di ibadah online GBRO Sumbawa. Kita memasuki bulan September dan kita tahu kalau kita ada sampai saat ini semua adalah karena anugerah Tuhan, karena perlindungan daripada Tuhan. Di tengah pandemi kita masih sehat, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan yang kita sadari dan kita ketahui. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan sharing firman minggu ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, keselamatan, perlindungan yang Engkau berikan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah dengan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami mau memakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu terjadi di manapun kami berada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh dalam hati kami yang terdalam, tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan ada hikmat daripada Allah yang turun
membuat kami dan menguatkan kami sehingga kami hari demi hari mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyiapkan hati kami. Amin. Shalom. Tema renungan bulan September 2020 adalah mempromosikan, yang kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 dengan ayat yang berbunyi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat itu membutuhkan keterlibatan kita, yaitu kita mau menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran daripada firman. Kita hidup di dalam kerohanian kita, bukan lagi dalam kedagingan atau sistem daripada dunia ini. Dan sehingga kita membutuhkan yang namanya kesepakatan, keterlibatan untuk kita mau mencintai kebenaran firman itu, dan komitmen bukan saja untuk bertahan hidup dalam kebenaran, tapi juga bagaimana kita bisa menang di dalam persoalan yang datang, sehingga sampai saat yang tepat Tuhan akan mempromosikan kita. Minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana Tuhan mempromosikan Daud. Ada 3 hal penting yang akan kita bahas atau kita pelajari, yaitu apa yang Daud lakukan sehingga Daud mendapatkan promosi dari Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan sebagai bekal Daud untuk menjalani promosi dari Tuhan. Dan yang ketiga, apa dampak jika Daud berhasil dalam promosi yang dilakukan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan mempunyai 2 kriteria terhadap orang yang dipromosikan, yaitu berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendaknya. Alkitab mencatat hanya 3 orang yang dinyatakan sebagai berkenan di hati Tuhan, yaitu Henokh, Daud, dan Tuhan Yesus sendiri. Tapi apakah itu tertutup pada 3 orang ini saja? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Penilaian itu menjadi penilaian daripada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Kita akan belajar bagaimana Daud melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan tuliskan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ini. Sehingga dalam minggu ini sharing firman Tuhan, saya beri tema dari pengembalaan kambing domba menuju menjadi raja daripada bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja umatku Israel. Jelas sekali bahwa Tuhan mengatakan bahwa Daud dipilih dari padang dan untuk menjadi raja Israel. Jadi tujuan akhir daripada kita dipromosikan Tuhan adalah agar, kalau kita bilang Daud, ini Daud, tujuan akhirnya adalah agar bangsa Israel memiliki pemimpin yang berkenan, yang ada Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga bangsa Israel itu dapat menikmati janji-janji Tuhan dan mengalami keamanan untuk hidup di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita bahas ke belakang tentang bagaimana atau apa itu padang di mana kemudian Daud itu dipilih oleh Tuhan. Padang di sini bukan berarti kota atau tempat kota, tapi padang itu adalah tempat padang penggembalaan. Apa
arti padang atau apa gambaran padang dari Daud? Padang adalah tempat aktivitas di mana aktivitas tidak banyak, jadi tidak banyak orang yang melihat atau memperhatikan orang lain di tempat itu. Yang kedua, gambaran dari padang adalah Daud merasakan bahwa ia adalah anak yang tidak dikasih orang tuanya, itu pun di padang. Dan yang ketiga, yaitu padang adalah tempat di mana Daud mengembalakan hanya 2 atau 3 ekor kambing domba, dan ada binatang buas yang menerkam kambing domba yang dipeliharanya. Dari hal ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, hal-hal kecil dan tidak diperhatikan orang tidak berarti kemudian tidak mempunyai masa depan. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk meninggikan seseorang sekalipun itu berada di tempat tersembunyi. Seperti yang terjadi pada Daud. Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja bangsa Israel. Apa yang Daud lakukan di padang sehingga Tuhan mempromosikan Daud? Yang pertama, Daud adalah pribadi yang bertanggung jawab. Daud adalah pribadi yang bertanggung jawab sekalipun diberikan kepercayaan hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Pada saat Isai ayahnya memberikan tugas baru kepada Daud, Daud tidak serta-merta meninggalkan kepercayaan kecil yang diberikan kepadanya, tapi ia memberikan dulu kepada penjaga lain untuk menjaga tanggung jawabnya, sehingga kemudian ia melakukan pekerjaan berikutnya. Kemudian saat singa dan beruang datang menerkam salah satu kawanannya, Daud melawannya. Sekalipun singa dan beruang itu adalah lebih besar, secara fisik lebih besar daripada Daud. Sebab sejarah mencatatkan Daud pada saat itu berumur kira-kira 12 atau 13 tahun. Apa yang kita dapat pelajari dari hal ini? Dipercaya itu bukan dipercaya atau dipercaya kecil, bukan berarti kemudian tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mesti lihat bahwa hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita, jika kita melakukannya dengan segenap hati, itu dapat menjadi penilaian. Sebab Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat perawakan, Tuhan tidak melihat keahlian kita, tapi Tuhan melihat hati kita dalam berespon, sehingga itulah yang membuat Tuhan mempromosikan kita. Mungkin kita adalah pekerja dan pengusaha. Dalam kepercayaan kecil yang diberikan, kita membangun integritas di dalam apa yang diberikan kepada kita. Sebagai pelayan, kita melayani. Melayani itu bukan berarti, melayani ukurannya adalah bukan apa yang kita lakukan, tapi adalah bagaimana yang kita layani itu dapat merasakan atau menerima atau merasakan kepuasan dari pelayanan yang kita berikan. Tujuannya adalah untuk orang yang kita layani merasa terpuaskan. Kalau kita adalah GKM, kita memberikan kepercayaan kecil yang diberikan adalah apa? Memberikan makan, memelihara anggota KM yang dipercayakan kepada kita. Bukan hanya firman yang kita sampaikan, tapi kita juga melihat bagaimana dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan firman, sehingga firman itu menjadi hidup dalam kehidupan mereka. Saat singa dan beruang datang, dikatakan bahwa Daud itu melawan dan melepaskan kawanan domba yang berada di pada mulut singa. Itu artinya apa? Daud tidak mengedepankan alasan sebagai penghalang. Daud bisa saja memberi alasan kepada ayahnya untuk tidak melawan singa dan beruang yang menerkam kawanannya. Karena alasannya secara fisik mereka lebih besar, harga seekor kambing domba tidak lebih mahal daripada nyawa Daud. Tapi Daud tidak mengesampingkan itu, Daud tidak mengesampingkan alasan itu, tapi Daud mempertaruhkan hidupnya untuk menuntaskan kepercayaan kecil yang diberikan kepadanya.
Apa yang dilakukan Daud di padang yang kedua, yaitu Daud memiliki keberanian yang luar biasa. Nah, kita akan melihat bagaimana apa yang menjadi rahasia keberanian Daud di padang. Daud dengan berani melepaskan kawanan kambing domba yang diterkam oleh singa dan beruang dikarenakan ia mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar melalui kesukaannya akan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ini dituliskan dalam Mazmur 1 ayat 2 sebagai perwujudan dari gaya hidup Daud. Dengan gaya hidup kesukaan Taurat dan merenungkannya siang dan malam, Daud itu mempunyai kesadaran bahwa tangan Tuhan yang kuatlah yang telah melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, coba kita lihat sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 37. Ulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud ini sadar waktu dia melawan singa dan beruang itu bukan karena dan dia berhasil melepaskan kawanan domba yang berada di dalam mulut singa dan beruang itu bukan karena kekuatannya, tapi ada kontribusi dari Tuhan. Saat kita mencintai firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki dua hal penting, yaitu iman. Iman akan mengarahkan kita kepada identitas kita yang benar. Identitas kita yang benar akan membuat tindakan yang benar. Tindakan yang benar dalam arti fokus kita itu bukan lagi pada dunia, tapi fokus kita pada kerajaan surga. Iman akan membawa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Selain iman, ada hikmat. Dua hal penting yang kedua, yaitu hikmat. Hikmat membawa kita dapat mengenal Tuhan dan memiliki pengertian untuk membedakan kelemahan atau kekuatan. Siapa yang harus kita dengar dan siapa yang harus kita abaikan. Kadang-kadang kalau Daud mendengar orang-orang dewasa yang berada di padang kemudian mengatakan kepadanya bahwa ayahmu tidak mengasihi engkau sehingga kamu harus mengembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor, sementara saudara-saudaramu yang besar ada di rumah, maka kemudian ini akan membawa Daud menjadi seorang yang kepahitan. Tapi Daud tidak membawa itu, karena saya percaya bahwa ketika ia merenungkan firman, ia memperoleh hikmat tentang firman itu sendiri. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana kemudian Daud mempunyai cara pandang yang benar. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11 dan ayat 23 sampai 26. 1 Samuel 17 ayat 10. 1 Samuel 17 ayat 10. Ulah kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita berhenti di sini dulu. Di ayat 11 dikatakan, Saul dan segenap orang Israel, orang yang sudah merasakan bagaimana tangan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan ikut campur dalam kehidupan mereka, itu ternyata takut dengan Goliat yang adalah orang Filistin. Mereka dikatakan cemas dan sangat ketakutan. Kemudian di saat itu ada seorang anak kecil yang bernama Daud. Mari kita lihat ya, 23 sampai 26. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampil maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Barisan tentara Allah yang terbiasa menang karena Tuhan memberikan mereka kemenangan, itu lari ketakutan.
di ayat 25, berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan membebaskan dia dari pajak di Israel. Bahkan sampai diberikan reward jika berhasil mengalahkan. Tetap tidak ada satu orang pun yang berani, sekalipun mereka sadar bahwa mereka adalah umat perjanjian Tuhan. Di ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Artinya, Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda bagaimana? Daud tidak melihat Goliat yang besar itu sebagai suatu ancaman yang besar. Tapi apa yang terjadi ketika apa yang sudah dibentuk atau dilatih waktu melawan singa dan beruang, itulah yang membuat Daud tidak melihat singa dan beruang itu sebagai ancaman, tapi dia melihat bagaimana tangan Tuhan yang melindungi dia. Sehingga waktu dia melihat Goliat, dia tidak melihat Goliat sebagai ancaman, tapi dia melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidupnya. Ini pun yang terjadi pada Rasul Paulus. Ketika penganiayaan datang, penganiayaan hebat datang ketika ia mengabarkan Injil kebangkitan Kristus. Rasul Paulus mengatakan apa? Di dalam kelemahanku, di dalam penderitaan, aku dapat menikmati kasih karunia daripada Tuhan, sehingga aku boleh bermegah dalam penderitaan. Ini semua karena kita memiliki cara pandang ketika kita mengenal firman itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Daud di padang yang ketiga, yaitu mengembangkan apa yang ada padanya. Daud mempunyai gaya hidup menyembah dengan kecapinya. Di padang dengan waktu yang banyak, Daud memainkan kecapinya. Ia tidak menghiraukan kehidupan fisik atau kenyataan yang ia alami, tapi ia mempunyai pengalaman. Ia sering membawa itu kepada penyembahan. Dan dengan permainan kecapinya, ketika Raja Saul dihinggapi oleh roh jahat, Daud memainkan kecapinya dan roh jahat itu hilang. Apakah karena kecapinya? Apakah karena permainannya? Bukan. Karena penyembahan yang dilakukan oleh Daud dengan kecapinya, maka hadirat Tuhan ada di situ dan roh jahat pergi. Jadi apa yang dapat kita pelajari dalam hal ini? Tuhan mau atau hanya memakai apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, jika diselaraskan atau disepadankan dengan kuasa daripada Tuhan, disitulah kita dapat melihat sesuatu yang besar terjadi. Kenapa kadang-kadang kita tidak mau dipromosikan? Karena kita selalu membandingkan apa yang kita buat dan apa yang pernah dibuat oleh orang lain. Sedangkan hal ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau apa yang ada pada kita, itu yang akan menjadi modal kita untuk dapat menikmati kasih Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, apa yang Tuhan berikan sebagai bekal saat kita atau saat Daud dipromosikan oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 13 dituliskan, Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Daud dipromosikan oleh Tuhan, Tuhan memberikan rohnya kepada Daud. Roh Tuhan yang diberikan kepada Daud itu memampukan Daud untuk menuliskan mazmur yang dasarnya adalah pengenalan Tuhan, pengenalannya akan Tuhan. Sekalipun kalau kita lihat, Daud itu bukan seorang yang berpendidikan, tapi Daud adalah seorang pengembala domba yang tidak terpelajar, tapi ia dapat menuliskan kata-kata yang begitu indah tentang Tuhan. Roh Tuhan menjadikan Daud selalu menang dalam setiap pertempuran yang dihadapinya. Roh Tuhan menjadikan Daud peka terhadap kehendak Tuhan. Dan kepekaan inilah yang menjadi kekuatan dan hidup rohani Daud yang selalu bertumbuh. Sehingga ketika ia melakukan kesalahan, Daud berespon dengan benar. Ia tidak ingin dibuang dari hadapan Tuhan.
dan ia tidak ingin roh Tuhan diambil daripadanya, sekalipun dia harus mengalami hukuman daripada Tuhan. Saat dipromosikan dan Roh Kudus ada di dalam kita, yang harus kita lakukan adalah kita memiliki respon hati yang murni. Hati yang murni akan membawa kita berespon dengan benar terhadap ketidakbenaran. Ini terjadi pada Daud ketika ia memotong punca jubah Raja Saul. Hati Daud dikatakan berdebar-debar, dan Daud tidak mau untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Hati yang murni akan membawa kita berespon dengan benar terhadap teguran. Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan yang adalah seorang nabi junior, sebab pada saat itu Nabi Samuel masih hidup. Nabi Nathan karena masih muda, Nabi Nathan memberikan hiasan kata-kata yang kemudian Daud seakan-akan terpancing untuk mengatakan bahwa jika orang yang melakukan apa yang dilukiskan oleh Nabi Nathan itu, maka ia akan menghukum orang tersebut. Nabi Nathan kemudian mengatakan bahwa itu adalah engkau sendiri. Daud berespon dengan benar terhadap teguran. Ia memohon pengampunan dan bertobat di hadapan Tuhan. Hati yang murni inilah yang membawa kita dapat kuat di dalam promosi yang diberikan kepada Tuhan. Dan itu semua adalah karya daripada Roh Kudus. Apa yang Daud dapatkan saat menunaikan tugasnya dengan baik sebagai raja atas bangsa Israel? Yang pertama, bangsa Israel menjadi bangsa yang aman pada saat itu dan sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, kalau itu secara umum, yang kedua adalah secara khusus tentang reward terhadap Raja Daud. 4 keturunan Raja Daud dipelihara oleh Tuhan. Yang pertama, Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 33. Secara cepat saja saya baca. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Ayat 34, bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Raja Salomo melakukan kesalahan, tapi oleh karena Daud, apa yang dibuat oleh Daud, Raja Salomo ditetapkan menjadi raja, tetap menjadi raja dan tidak dihukum. Kemudian Raja Abiam, generasi kedua, 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud moyangnya. Ayat 4, tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Raja Yoram, 2 Raja-Raja 8 ayat 18, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak-anak Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 19, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Dan yang keempat, Raja Hizkia, generasi keempat, dan aku akan memagari kota, 2 Raja-Raja 19 ayat 34, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. 2 Raja-Raja 20 ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. 4 keturunan yang tidak berkenan, harusnya tidak berkenan kepada Tuhan, itu diampuni, bahkan kerajaannya tidak dilumpuhkan oleh Tuhan. Ini yang terjadi jika kita
berhasil atau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita melakukan apa yang diberikan atau promosi yang diberikan kepada kita. Bukan hanya untuk kita, tapi kita sedang memberikan warisan rohani kepada keturunan-keturunan kita. Nah, bukankah ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan? Kalaupun harus menderita, mungkin kita yang menderita, tapi kita menyelamatkan 4 generasi di bawah. Jika ini terjadi pada Daud, ini pun akan terjadi dengan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bertanggung jawab dalam hal-hal kecil yang diberikan kepada kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam? Dan mempunyai gaya hidup menyembah Tuhan. Sebab itu semua akan membuat Tuhan mendapati kita berkenan kepadanya di dunia orang-orang hidup. Dan dengan rendah hati, dengan hati yang suci, meresponi saat kita dipromosikan. Sebab dengan keterlibatan dan komitmen kita, dan disertai dengan roh Tuhan di dalam kita yang Tuhan berikan, maka kita akan mewujudkan tujuan Tuhan pada posisi yang dipercayakan kepada kita, dan akan membawa kita, keluarga kita, KM, gereja, masyarakat, dan bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup firman ini. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan menjelaskan lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi, karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami adalah Roh yang akan mengajarkan kami, memberikan nasihat kepada kami, menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kami boleh mengerti firman itu bukan hanya sebagai firman yang tertulis, tapi firman yang terbuka, sehingga kami boleh mengerti tentang dan menerima dan melakukan apapun yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan Geberok Sumbawa. Tuhan, diberkatilah apapun yang sedang dilakukan oleh mereka, diberkati tangan-tangan mereka, diberkati kerajinan mereka, diberkati apapun yang mereka pelajari, dan firman Tuhan yang mereka renungkan itu, firman Tuhan yang mereka renungkan, sehingga firman itu dapat mereka mengerti, sebab Allah lah yang memberi pengertian kepada mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.